Hai Traxxer, kali ini gue dapat kesempatan buat nyobain mobil yang gue demen banget nih. Ini VW Volkswagen ID Buzz. Ini mobil yang ikonik banget bentuknya karena mirip kayak mobil klasiknya dia dulu ya, VW Kombi atau kalau gue bilangnya VW Roti, bentuknya kayak roti. Dia full electric, jadi yang ini beda banget dengan yang dulu, yang originalnya. Yang sama cuman satu, dia masih keep rear wheel drive. Dalamnya nih mobil luas banget. Nah, ini mobilnya yang original long wheelbase yang gue cobain ini yang di dalam ya. Nah, ini originalnya, tapi original tuh dia Spartan, dalam arti dia nggak pakai kulit, tapi dia kayak masih mau mengcapture kayak hippie stylenya zaman dulu. Jadi dia kursinya pakai fabric, warnanya pun lucu ya, dua warnanya ya. Dia udah panoramic roof, cuman panoramic roofnya lucu, keren nih. Dia pakai smart glass. Jadi dia pakai listrik. Kalau dia dipencet dia bisa gelap ya gitu deh. Ada bisa burem atau dipencet bisa clear. Dalamnya udah modern banget. Setirnya palang 3 dengan button-button buat kontrol. Dia masih hard plastik, tapi sayangnya belum soft touch. Nah, dia juga pencetan di tombol setirnya bagus, keren, dia flush. Cuman kalau gue jujur bilang agak susah dipencetnya karena nggak gitu banyak guidance-nya gimana gue pencetnya. Entertainment system udah gede, dia 12,9, jadi cukup semuanya komplit dari sana. Ada kamera 360, Android Auto, dan Apple CarPlay di sana. Ini ada banyak. Nah, ini cup holder buat di depan, enak, bisa dilipat, jadi ringkes dan praktis juga. Ini ada konsol tengahnya, ini lucu, konsol tengahnya itu bisa dipindah-pindah, bisa buat di depan, di tengah, dan di belakang. Ini dia udah soft close ya, open dan ini udah soft close. Itu udah soft touch. Yang bagian bawah sih udah soft touch, udah bagus nih. Cuman bagian atasnya doang kenapa hard plastik, sayang juga padahal itu. Nah, dia masih banyak tombol fisik juga ya, bisa lihat ya. Jadi untuk pengaturan spion, dia masih tombolnya fisik, bisa retract juga. Nah, dia ada heated mirror juga buat kalau hujan biar nggak berembun ya. Oke, kita akan coba test drive-nya yang versi Boss. Bedanya dia tengahnya ini udah diganti dengan pilot seat. Semuanya udah kulit dan dia ada ventilated seat-nya, jadi adem. Tapi sayang cuma tengah doang ya, kalau yang di depan nggak ada. Kursi yang tengah juga ada kursi pijatnya, tapi lagi-lagi cuman yang di tengah, yang di depan nggak ada. Ini buat taruh tempat minum, di bagian belakangnya. Ini kalau gue duduk cobain, ini enak banget, gede. Salah satu yang paling nyaman kayaknya buat mobil yang 7-seater, tapi memang dia panjang sih ya, panjang jadi besar, nyaman. Ini enak banget, gue berasa nih kalau buat road trip yang jauh-jauh nih kayaknya enak nih. Nah, ketika bisa lihat ya, untuk yang bangku tengah, dia juga ada mejanya, bisa buat makan, bisa buat taruh laptop, enak nih. Nah, ini gue bilang, kalau panel sunroofnya dia pakai smart glass, jadi bisa dengan tombol dia bisa clear kayak di atas instan ya, atau di punya tombol dia mati. Itu keren banget. Baru pertama kali gue lihat di sini nih. Nah, ini kalau lihat di tengah nih, nah inilah konsolnya yang bisa dipindah-pindahin. Dia di depan settingannya, tapi kalau mau dicabut, nah ini tombolnya tuh, bisa di tengah, bisa di belakang. Cuman sayangnya kalau yang original bisa sampai belakang, tapi kalau yang versi Boss karena bangku tengahnya yang diganti pilot seat jadi nggak bisa. Ya itulah hari ini dibayar untuk kemewahan. Oke, kita coba masuk ke kokpitnya ya, ke bagian nyetirnya kita akan coba. Untuk yang Boss dia tuh cuma ada warna hitam, keren sih, cuman jadi kehilangan DNA mobil hippiesnya ya. Jadi mobilnya ini mobil eksekutif. Kalau kelengkapannya sendiri di mobil udah lengkap dengan ADAS, semua komplit. Dia punya infotainment juga udah gede, yang tadi udah bilang ya 12,9 inci. Ada kamera 360 juga. Lalu untuk instrumen juga dia nggak gede, cukup, jadi nggak terlalu menjadi distraction kalau lagi nyetir ya. Pandangan juga luas untuk keluar. Dan dia persnelingnya udah di sebelah kanan sekarang, di steering column maksudnya. Udah modern jadinya, di steering column ya. Nah, ini dia masih
yang gue suka ada tombol fisik buat spion. Dia tuh bisa ngatur kiri kanan, retract, dan ada heated mirror-nya. Cuman yang bikin bingung pertama kali karena dia sistemnya rotari, jadi bukan pencet. Kita putar mau ke kiri mau ke kanan, baru bisa diubah. Nah yang ini gue nggak demennya, kalau kita lagi nyetir jadi nggak bisa kelewatan karena dia rotari muter 360 derajat. Kalau biasanya kita cuma mentok ya, mentok kiri, mentok kanan. Kalau mau di retract tinggal pencet tombol gitu. Ini enggak, dia mesti putar tombol. Itu mesti getting some used to. Kalau enggak gue bingung juga sih kalau nyetir ya. Ini untuk ngatur lampunya dari sebelah kanan, lampu depan. Ini khas mobil Eropa lah, mobil VW. Nah, kita ngomong tenaga. Dia ini tenaganya gede untuk mobil ya. Dia 286 horsepower, torsinya tuh gede banget, 560 Nm. Dan ini mobil bobotnya tuh berat ya, 2,5 ton. Ini mobil ya, tapi dengan mesin segini yang sini pakai itu bisa 0-100 di 7,9 detik, gila ya. Dia baterainya pakai lithium ion yang nikel manganis kobalt. Jadi memang lebih efisien, energi lebih banyak per kilogramnya. Lalu dia juga baterainya 86 kWh. Nah, menurut brosurnya bisa sekitar 400 tinggi, 487 km. Tapi kalau nyetirnya irit-irit, jarak jauh mungkin dapatlah 500 rendah ya. Nih pas gue nyetir, gue berasa emang mobil bobotnya gede. Gue berasa juga karena udah pernah bawa Denza sama Alphard juga gitu ya. Tapi ini karena wheelbase-nya panjangnya 3 meter, jadi berasa juga nih nyetirnya mesti perlu adjustment dulu biar feelingnya masuk. Dia punya suspensi, gue rasa standar lah ya. Dia belakangnya untuk mobil yang ini kan harganya 1,4 M. 1,4 M yang standar, lalu yang Boss itu cuma beda 60 juta kalau nggak salah. Karena diganti yang lebih kulit-kulit gitu kan. Nah, suspensi depan dia pakai Mickelson, belakang dia pakai independent. Dia rear wheel drive, enak buat tarik. Nah ini gue tarik, kenceng banget nih mobil. Walaupun bobotnya berat ya, suspensinya dia solid, firm, kayak mobil Eropa. Beda dengan yang lain ya, kayak Alphard, Denza, dan Xpeng, dari mana ya, yang X9 ya kalau nggak salah ya. Dia itu kan lebih soft, lebih comfort ya. Kalau ini lebih solid, lebih firm. Enaknya nggak bouncy, tapi ya nggak selembut ya, yang tadi gue sebutin. Ini gue berasa nariknya enak, solid, stabil. Nah di depan juga ini kan ada jembatan nih, bakal gue cobain pas sambungannya nih. Kayak apa tuh? Enak ya, kagak membal. Jadi dia bisa ngeredam dengan bagus. Oke, gimana guys? Menurut lo mobil worth it apa enggak ya? Nah kalau gue bilang sih ini mobil agak mahal sih, emang 1,4 M-an ya yang base. Dan kalau yang ini yang gue testernya yang Boss itu bedanya 65 juta doang. Jadi menurut gue sih no brainer ya kalau lu mau yang nyaman di Jakarta. Kalau lu penumpang lu ambil yang Boss. Kalau mau yang pure DNA-nya iconic lu ambil yang biasa, yang long wheelbase. Nih mobil VW Bus itu kan ikoniknya adalah mobil seperti mobil keluarga. Jadi gue lebih suka yang long wheelbase yang standar sih. Walaupun gue tahu awal keluar kan dicaci maki karena kekurangan fitur ya, nggak ada captain seat segala macam, lalu di-upgrade lah menjadi yang versi Boss. Jadi gue ngerti untuk di Jakarta Indonesia orang mau kenyamanan creature comfort, tapi DNA-nya jadi agak-agak hilang karena VW Kombi itu yang original kan mobil keluarga. Dia driver oriented. Kalau yang Boss itu udah passenger oriented karena posisi yang paling enak posisi yang di tengah, ada kursi pijatnya, ada ventilated seatnya, ada ottoman-nya juga. Jadi sedikit bergeser DNA-nya untuk yang Boss. Tapi kalau yang masih Bus, ID Bus itu gue demen banget, murni karena nostalgia. Nah jadi gimana nih? Menurut lu worth it nggak ini mobil? Oke? Kasih komen, what do you guys think about this car? Subscribe, like, and comment. Okay? See you guys. Bye.